Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Abu Abdullah Muhammad, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis, batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511116299. Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 1 Bandar Lampung, kelas 7, materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkannya. Ista'id ibda ikra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ista'id kiaman. Ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Bangun pemuda, pemudi. Pemuda Indonesia, dengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, cukup, silakan. Julusan. Baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian kelas 7A pada pagi hari ini. Siapa yang hari ini tidak masuk? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Masuk semua? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua hadir. Sekarang sebelum kita masuk pembelajaran, boleh dicek dulu sekelilingnya masih ada sampah atau tidak? Ada, tolong diambil sampahnya. Yang masih ada sampah tolong diambil, dirapihkan sekitarnya, meja, kursinya. Buku, alat tulisnya disiapkan sudah? Oke, baik. Bapak akan bertanya dulu nih sebelum kita masuk ke materi. Pertanyaan yang pertama, sudahkah kita semua membaca Al-Quran hari ini? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah jam berapa? Jam 5 subuh tadi pagi. Baca surat apa tadi? Al-Insyirah. Yang lain? Al-Qari'ah. Ada lagi yang lain? Baca surat apa? Al-Imran. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau ada yang belum membaca Al-Quran, dirutinkan ya setiap hari untuk membaca Al-Quran. Oke, pertanyaan kedua nih. Apa yang anak-anak rasakan ketika saat atau sedang membaca Al-Quran atau setelah membaca Al-Quran? Tenang, senang, tentram, adem, aman, nyaman. Nah, kalau kita membaca Al-Quran hati merasa tenang, berarti Al-Quran ini berasal dari mana sih? Dari Allah pastinya, karena membuat hati kita tenang. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah nggak anak-anak menghadapi masalah dan menemukan jawabannya di dalam Al-Quran? Pernah? Ada yang bisa ngasih contoh? Saya. Oke, silakan Hanifah. Di surat Al-Insyirah, Berdiri, boleh berdiri. surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Hmm. Fa inna ma'al usri
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Oke. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Oke, dari Quran surat Al-Insyirah tadi Hanifah pernah mengalami apa? Kesulitan? Kesulitan. Waktu kapan itu? Di masa apa? Ujian sekolah? Ya, nah ternyata ada kesulitan pasti ada kemudahan. Betul sekali. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Ah, silakan Adam. Di Quran surat Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat. Oke, coba dibunyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Oke, apa yang dialami sama Adam? Saya pernah terbebani masalah, tapi alhamdulillah saya sanggup menyelesaikan. Alhamdulillah, ternyata Allah kalau ngasih masalah ke kita, pasti kita akan bisa menghadapinya. Sudah jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Nggak mungkin Allah ngasih beban ke kita kalau kita nggak sanggup. Betul? Oke. Ternyata anak-anak sudah paham nih konsep Al-Quran itu penting bagi diri kita. Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita terkait materi pengertian dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan dalam kesadaran bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber utama. Apa sumber utama itu? Sumber utama? Sumber kehidupan. Oke, sumber utama apa? Pedoman hidup. Pedoman, berarti satu-satunya informasi atau pegangan kita untuk menjalani kehidupan. Oke, tujuan yang kedua apa? Menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Apa pedoman itu? Petunjuk. Pedoman? Petunjuk. Pegangan. Apalagi pedoman? Pedoman. Selain pegangan? Kepercayaan, keyakinan. Oke, pedoman itu petunjuk dalam apa? Dalam hidup. Nah, dalam Al-Quran ini sudah menjelaskan tentang tata cara hidup, baik segi ibadah, muamalah, akidah, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga apa? Merasakan ketenangan. Terus? Kebahagiaan saat membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Oke, merasakan ketenangan dan kebahagiaan saat membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Setelah tadi kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengasihkan sebuah tayangan video yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk betapa pentingnya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kita lihat sama-sama ya. الطريقة اللي تعلمت فيها القرآن والحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تسمع المقرر الذي عليك حفظه، ثم تكرر حفظه، ثم تكرره آية آية حتى تحفظه. تكرر الآية 3 أو 5 أو 7 أو ما يحملك، ثم تعيد سماعه حتى تحفظه، ثم تعيد تكرار ذلك المقرر كاملا، ثم تقرأه على من تريد، وفي اليوم الآخر كذلك، وتراجع المقرر الذي حفظته اليوم الذي قبله والذي معه، أن تراجع المقررين. Oke, dari video yang Bapak tayangkan tadi, ini tentang apa sih? Ada yang mengungkapkan pendapat? Menghafal Al-Quran. Tentang? Cara menghafal. Tentang Al-Quran. Apanya? Tentang Al-Quran apa? Menghafal. Cara menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafal Al-Quran versi Diulang. Syekh Jihad Al-Maliki? Didengar, dan lalu dihafal, lalu disetorkan. Dihafal secara berulang-ulang, kemudian disetorkan kepada siapapun. Apa namanya? Murojaah. Mengulang-ulang hafalan, kemudian menyetorkan, baik bisa ke rekan temannya atau kepada orang tua, ke guru, itu bisa. Ada yang kenal nggak dengan Syekh Jihad Al-Maliki? Ada? Ada nggak kenal? tidak. Beliau ini hafiz cilik waktu tahun 2017. Kondisi fisiknya gimana? Kondisi fisiknya buta. Masya Allah. Buta tetapi beliau mulai hafal Al-Quran dari usia 5 tahun. Mulai hafal Al-Quran dari usia 5 tahun dan hafal 30 juz ketika umur
7 tahun. Butuh waktu berapa tahun untuk hafal? 2 tahun. 2 tahun bisa hafal 30 juz. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru Syekh cilik ini, Syekh Jihad Al-Maliki. Amin, Allahumma amin. Baik, kita akan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tentang tepuk Al-Quran. Ketika Bapak bacakan tepuk Al-Quran, kita lakukan introduksinya ya. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya Dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, dari tepuk Al-Quran ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk bisa menghafal 114 surat dalam Al-Quran. Ada berapa juz Al-Quran? 30. 30 juz. Ada berapa ayat? 1000. 6.000. Ada yang menyebutkan 6.666 ayat, ada lagi menyebutkan 6.236 ayat. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi inti kita. Nah, Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Bacaan. Kalau secara bahasa, Bacaan. secara lugawi, Bacaan. qara'a yaqra'u, dari kata kerja yaitu Baca. membaca dulu. Qara'a yaqra'u membaca. Menjadi kata jamak yaitu Qur'anan. Apa Qur'anan? Bacaan. Kalau di Indonesia ada Quran, ya kan? Nah, kita sebagai umat Islam ada Quran, yaitu bacaan. Nah, ini kita harus pahami konsep Al-Quran secara bahasa. Apa secara bahasa? Quran? Bacaan. Berasal dari bahasa Arab. Apa Gani? Quran berasal dari bahasa Arab. Kata bahasanya Qara'a. Qara'a Oke, qara'a yaqra'u Qur'anan. Baik, secara bahasa kita sudah memahami. Sekarang kita ke istilah. Nah, istilah ini secara panjangnya. Apa sih Al-Quran itu? Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan teks di depan? Oke, silakan Bahir. Berdiri boleh. Apa Al-Quran secara istilah? Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan ditulis di mushaf serta membacanya adalah ibadah. Oke, terima kasih. Baik, Al-Quran secara istilah tadi sudah disampaikan oleh temannya Bahir ya, telah membacakannya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Apa kalamullah? Perkataan Allah yang nantinya akan disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, tapi melalui siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang diturunkan secara apa? Mutawatir. Mutawatir. Apa itu mutawatir? Bertahap atau secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran turun tuh nggak langsung 30 juz. Nih, malaikat sampaikan kepada Muhammad 30 juz. Enggak, tapi secara mutawatir, secara berangsur-angsur. Apa surat yang pertama kali turun? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, kemudian kita akan masuk bagaimana kedudukan Al-Qur'an yang sesungguhnya. Al-Qur'an sumber utama, betul tadi kan? Ya. Nah, sumber utama yang keberapa sih? Pertama. Yang pertama. Yang kedua apa? Hadis. Nah, ini kedudukan Al-Qur'an. Ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oke, baik, kita baca sama-sama ya. Yuk, sama-sama dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Adam, boleh bacakan artinya, Adam? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oke, dalam Quran surah Al-Baqarah sudah dijelaskan sama Allah bahwa Al-Quran turun pada bulan apa? Ramadan. Kita akan menuju Ramadan berapa hari lagi? 17 hari lagi, tidak terasa. 17 hari lagi kita akan mencapai bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Nah, pada bulan Sya'ban ini kita perbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita sampai pada Ramadan tahun 2026 atau 1447 Hijriah. Baik, selain Allah menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, Allah juga menjelaskan bahwa Al-Quran membahas apa? Huda, petunjuk. Berarti Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran akan membahas itu. Ternyata Al-Quran memiliki nama-nama lain selain kata Al-Quran. Nah, di Al-Baqarah ayat 2 Allah telah menjelaskan apa nama lain dari Al-Quran. Boleh ada yang bisa membacakan? Yang bisa membacakan? Angkat tangan. Saya Pak gitu. Oke, boleh yuk bacakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Sebelah sana tadi angkat tangan juga. Tolong bacakan artinya tadi. Artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Oke, bagus. Nah, kitabu. Ternyata Al-Quran memiliki namanya yaitu Alkitab. Ini yang dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya atau pada Al-Qurannya. Kemudian petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selain nama Al-Quran dijelaskan kembali, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu fungsi Al-Quran. Selain sebagai petunjuk, fungsi Al-Quran ternyata ada yang pertama, sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Nah, itu fungsi yang pertama sebagai sumber utama. Tidak ada lagi sumber yang lain kecuali Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah yang paling utama. Kemudian yang kedua apa? Pengontrol dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa maksudnya? Al-Quran pengontrol atau penyempurna, memperbaiki kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran ada apa kitab apa aja? Alkitab, Injil, Zabur, Taurat, baru Al-Quran. Nah, Al-Quran turun ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mengaku dirinya sebagai rasul, kemudian membawa risalah kitab yang lain, nah itu adalah dusta, bohong, syirik, menyekutukan Allah. Jangan percaya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga apa? Fungsi Al-Quran? Informasi tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Apa maksudnya? Yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia? hal-hal yang belum diketahui. Apa? Belum diketahui. Yang tidak diketahui bentuknya apa? Gaib. Seperti apa? Jin, malaikat, apalagi? Iblis, Masya Allah. Apalagi? Nah, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, ternyata dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ya, dan kita tidak perlu untuk menggambarkannya. Bagaimana gambaran Allah? Enggak. Tetapi sesuatu yang gaib harus kita imani atau yakini, percaya. Oke. Yang terakhir apa nih? Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah untuk jalan yang lurus. Ternyata dalam Al-Quran sudah ada kaidah-kaidahnya. Ini yang mengajarkan kamu tentang akidah, tentang sejarah. Oke.
Ini tadi fungsi Al-Quran, ada 4 fungsi. Setelah kita mempelajari fungsi Al-Quran, ini adalah materi terakhir, maka selanjutnya, apakah ada pertanyaan pada sesi ini? Oke, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Mengapa Al-Quran disebut sebagai petunjuk hidup bagi manusia? Oke, pertanyaannya dari kawannya kita, bagus sekali. Ada yang bisa bantu jawab Bapak? Oke, silakan. Apa jawabannya? Karena Al-Quran berisi ajaran, aturan, dan nilai-nilai yang membimbing manusia dalam beribadah, beriman, dan berakhlak agar hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Masya Allah. Betul? Betul. Beri aplaus dulu dong untuk teman kita. Masya Allah. Nurul berarti sudah paham akan konsep Al-Quran. Ada lagi yang memiliki pertanyaan? Oh, boleh. Silakan. Mau bertanya apa ini? Silakan sampaikan pertanyaannya. Apa saja nama Al-Quran selain Kitabullah? Apa saja nama Al-Quran selain dari Kitabullah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, apa jawabannya? Al-Furqan dan Az-Zikr. Al-Furqan dan Az-Zikr atau Az-Zikru. Betul? Oke, kasih hapus dulu dong untuk teman kita. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik, alhamdulillah ternyata dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh kawan-kawan kita sudah mewakili kepahaman anak-anak semua terkait materi pengertian Al-Quran dan fungsinya. Hadisnya nanti di minggu depan kita akan mempelajari hadis. Minggu ini kita akan mempelajari Al-Quran, pengertian dan fungsi. Oke, setelah ini ada tugas yang akan kita kerjakan bersama-sama. Apa itu? Nah, yang pertama kita akan membentuk kelompok diskusi. Ya, kita akan bentuk 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, semua Bapak lihat sepertinya sudah berada pada posisi kelompok yang sepertinya sudah mencukupi untuk dibagi kelompok. Ada kelompok 1, ada 5 orang, baik. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas nih ya, ada 6 kelompok. Jadi kita tidak perlu membentuk kembali. Oke, Bapak di sini ada LKPD yang akan kita kerjakan bersama-sama. Setiap kelompok dapat 1 LKPD. Kelompok 1 dan 2 tugasnya adalah mencari kata Al-Quran. Ingat kata Al-Quran dalam kitab Al-Quran. Cari, dia nanti masukkan ke sini kata Al-Qurannya. Tulis Al-Quran, kemudian tulis nama surat dan ayatnya. Misalnya ketemu di surat Al-Baqarah ayat sekian, nah kamu tulis. Kemudian teks ayatnya. Teks ayatnya tahu? Misalnya ketemu di ayat ketiga, maka ayat ketiganya ditulis. Oke, kelompok 1 dan 2 paham tugasnya? Oke. Kemudian kelompok 3 dan 4 apa di situ? Mencari nama lain Al-Quran. Tadi selain Kitabullah ada apa? Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa. Nah, nanti cari di Al-Quran. Cari di Al-Quran, tulis nama lain Al-Qurannya apa tadi? Misalnya Al-Huda, artinya apa? Kemudian teksnya apa? Teksnya itu potongan ayatnya di ayat 1 atau ayat 2 dan seterusnya. Oke, kelompok 3 dan 4 sudah paham ya kelompok 3 dan 4? Oke, sekarang kelompok 5 dan 6 apa tugasnya? Mencari pengertian dan fungsi Al-Quran. Tadi udah Bapak jelaskan apa itu pengertian. Nah, sekarang kalian menyimpulkan masing-masing kelompok secara mandiri. Menurut kalian Al-Quran tadi itu apa dan fungsinya menurut kalian Al-Quran itu apa saja fungsinya? Paham untuk kelompok 5 dan 6? Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya, nanti tolong dikerjakan ya. Dalam waktu 30 menit. Oke. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Mencari pengertian Al-Quran dan fungsinya. Silakan disimpulkan secara kelompok, didiskusikan dulu. Apa sih pengertian Al-Quran menurut kalian dan fungsinya apa saja, oke? Oke. Sekarang ini kelompok 4. Apa tugasnya tadi? Apa tugasnya? Nama lain Al-Quran. Silakan ada teman yang mencari nama lain Al-Quran apa aja? Ada Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa. Silakan ada yang buka Al-Qurannya, ada yang menulis. Ayo Anissa, silakan dikerjakan sama kawan-kawannya.
Baik, waktu 30 menit sudah habis. Kalian sudah menyelesaikan tugas diskusinya? Sudah. Sudah ditulis di kertas LKPD-nya? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke tahapan presentasi, ya. Presentasi dari hasil kerja yang telah kalian buat bersama-sama. Baik, Bapak minta untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu menyampaikan kepada kawan-kawannya apa yang kalian dapatkan dan temui. Setelah itu kawan-kawannya boleh menanggapi kalau apa yang disampaikan kawan yang maju itu keliru ataupun salah. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dari siapa? Dari kamu. Ya, kelompok 1 apa yang dicari tadi tugasnya? Nomor 1 kata Al-Quran ya Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat 9. Teks ayat. Inna hazal Qur'ana yahdi lilnas hiya aqwam. Oke. Lanjut. Pada Quran Yusuf ayat 2. Ya, surat Yusuf ayat 2 menemukan kata Al-Quran. Bacakan. Inna anzalna Qur'ana Arabiyya la'allakum taqilun. Sudah? Bagaimana kelompok yang lain? Apa yang disampaikan sudah betul ada di Al-Quran? Oke. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nama-nama lain Al-Quran. Oke, silakan. Dapat apa saja nama-nama lain Al-Quran? Kelompok yang lainnya simak ya. Yang pertama adalah Al-Furqan, artinya pembeda di antara yang benar dan yang salah. Contoh ayatnya adalah di surat Al-Furqan ayat 1. Yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdih. Oke, dapat di Al-Furqan ayat 1. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian dan fungsi Al-Quran. Oke, silakan dibacakan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap sebagai sumber ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam sampai akhir zaman. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam Islam dan juga sebagai penyembuh dan penenang hati. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, iman semakin kuat dan kehidupan menjadi terarah sesuai ajaran Islam. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau ditanyakan terkait terhadap kelompok 6? Tidak ada? Sudah jelas ya pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Silakan, boleh ditutup kelompok 6. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 6. Ya. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Kalian sudah hebat, luar biasa, telah menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Selanjutnya boleh dikumpulkan LKPD-nya. Oke, perwakilan saja. Oke, mana kelompok 2? Oke. Kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa bantu Bapak ngasih kesimpulan? Boleh, Anissa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Al-Quran adalah wahyu atau kalam yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan secara apa? secara berturut-turut Atau mutawatir. Kemudian membacanya termasuk ibadah. Oke, good Anissa. Selain dari kasih aplaus dulu dong untuk Anissa.
Jawabannya bagus banget. Bapak akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu kita sama-sama merefleksikan diri. Coba apa sih yang di depan itu bacaannya? Ada nggak hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada. Apa saja? Nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran. Oke, good. Kemudian apa lagi? Bagian yang paling menarik, apa sih bagian yang paling menarik menurut kalian? Nama-nama Al-Quran, menarik. Pas nonton Syekh tadi ya? Nah, Masya Allah. Apa bagian menariknya ada? Mempelajari fungsi Al-Quran, oke, good. Terus yang terakhir, apa yang masih membuat kalian bingung, ada nggak? Tidak ada, Alhamdulillah. Tidak ada ya? Alhamdulillah, sudah jelas semua. Baik. Kalau gitu kita lanjut lagi ke sesi evaluasi. Bapak di sini akan menilai pemahaman kalian semua nih, ya. Apa instruksinya? Shh, halo. Hai. Apa instruksinya? Yang pertama, setiap kelompok hanya boleh satu orang untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kelompok bisa menjawab pertanyaan dengan menekan bel. Nanti bel Bapak siapkan di depan sini nih. Ya, nanti yang tahu jawabannya langsung maju memencet belnya. Oke? Oke, mana nih belnya? Kita tes dulu belnya. Nah, ya. Jadi pertanyaan akan Bapak sampaikan melalui aplikasi WordWall. Kita klik dulu ya. Oke, mohon ditunggu. Nah. Oke, nanti ketika soal itu sudah tayang, yang tahu jawabannya langsung maju ke depan. Bisa dipahami? Oke, nanti yang jawabannya benar ada reward buat kelompoknya. Oke. Baik, Bapak akan menayangkan soalnya. Oke. Mau soal nomor berapa dulu yang akan ditayangkan? Oke, kita buka soal nomor 3 dulu ya. Siap-siap ya, yang bisa langsung maju ke depan. 1, 2, 3. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an dengan Al-Furqan. Nah, silakan. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Bagaimana? Baca dulu. Petunjuk. Salah jawabannya. Apa jawabannya? Pembeda. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yang mana? Yang mana? C, petunjuk bagi manusia. Ya, jawaban betul. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan Adam. Boleh duduk ke tempatnya. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, silakan. Pengertian secara apa? Kalam Allah. Ya, betul. Pengertian apa secara istilah. Kelompok berapa? Ya, silakan duduk. Kita buka lagi. Ya, jawabannya apa? A, B, C. Kita coba B, pengontrol kitab-kitab sebelumnya. Ya, betul. Ya, silakan duduk. Ya. Alhamdulillah, semua jawaban sudah betul. Berarti anak-anak sudah memahami akan sesi ini ya. Baik, di sesi terakhir ini sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak akan menampilkan sebuah motivasi yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita sebagai pegangan kita untuk terus bersemangat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, boleh disimak. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap qiraatun, hanya sekedar baca saja ya.
hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Kalau istilah orang kita kan tadarus ya, walaupun agak kurang tepat itu tadarus istilahnya. Ya. Tadarus itu sebetulnya bukan baca. Tadarus itu belajar, memahami isinya. Ya. Jadi kalau tadarus Quran artinya membaca Quran dengan terjemahannya, dipelajari isinya. Ya. Itu tadarus. Ya. Tapi kalau cuma sekedar baca disebut dengan qiraah. Ya. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10 kebaikan. Hadisnya sudah kita sampaikan, masih ingat? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf, wa likulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca. Belum Oke, dari video ini tadi memerintahkan kita untuk apa? Membaca Al-Quran. Kenapa tadi katanya? Karena satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Disampaikan tadi bunyinya alif lam mim. Berapa huruf tadi katanya? 3. Berarti mendapatkan 30 kebaikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dapat berapa? 190 kebaikan. Masya Allah. Baik nggak Allah? Baik. Nah dari sini semoga kita semua dapat rajin lebih membaca Al-Quran. Khairun nas man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Baik, sesi terakhir ini Bapak harap kita semua sudah paham akan konsep pengertian dan fungsi Al-Quran dan bagaimana cara mempraktekannya. Insya Allah sudah ya? Insya Allah. Proses pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Selanjutnya yaitu silakan untuk memimpin doa bersama. Ketua kelas silakan siapkan. Said Ibda Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Said Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di minggu depan ya. Ya.